Aki bare pelang lember jam 10 malam. Kakiki pegel kepalaki sakit, dan aki belum sempat makan siang siang. Tapi saat bare bika pinti rima, suamiki malah melempar piring ke Mia sambil membentak, cepat masak sekarang. Aki diam karena aki terlalu capek untuk bertengkar. Tapi malam itu saat aki menangis diam-diam di dapur, aki tidak tahu besok pagi hidupki akan berubah total. Setelah sebuah mobil mewah berhenti di depan Rima dan seseorang tiran sambil memanggil namaki dengan hormat. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dili ayo. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disihatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, aki doakan semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari pasangan yang tidak menghargai perjuangan kalian, dan semoga siapapun yang sedang lelah mencari nafkah selalu diberi kekuatan dan kebahagiaan. Amin. Dan seperti biasa, tulis di komentar kalian nonton dari kota mana dan jawab jujur. Kalau kalian sudah capek kerja seharian lalu masih dibentak pasangan sendiri, apa kalian bakal tetap bertahan? Aki menjadi telang pengheng keluarga. Namaki Rani. Kalau orang melihat Rima tanghaki dari luar, mungkin mereka pikir hidupki baik-baik saja. Aki penaya suami, penaya Rima kontrakan kesel untuk bertede. Dan setiap pagi aki berangkat kerja memakai bayi rapi sambil tersenyum. Tapi tidak ada rantai. Senyum itu cuma topeng supaya orang lain tidak melihat betapa lelahnya aki hidup sebagai istri. Sudah 3 tahun aki menikah dengan Dimas. Awalnya aki sangat mencintainya. Dimas laki-laki yang perhatian, rajin bekerja, dan selalu bilang, aki engkak akan bikin kamu susah. Aki percaya aki bahkan rela menikah dengannya meski ibiki sempat rahi. Karena waktu itu aki merasa dicintai dan bodohnya aki tidak sadar cinta saya tidak cukup untuk membuat rumah tangga bertahan. Setahun pertama pernikahan kami masih baik-baik saja. Dimas masih bekerja di sebuah showroom mobil. Kami sering makan mie instan bareng sambil tertawa. Kadang kalau yang tinggal sedikit, kami malah saling menghibur. Dan hier aki bahagia waktu itu sampai semuanya berubah. Dimas mulai sering pindah kerja. Katanya bosnya tidak kucuk. Lincoln toksik gajinnya kesel. Awalnya aki masih percaya dan mendukungnya. Aki berkata hak apa-apa, mas. Pelan-pelan ayah. Tapi ternyata bulan dia bulan berlalu dan Dimas justru berhenti berusaha. Dia lebih sering main game di rumah, tidur sampai siang, nongkrong dengan teman-temannya. Sedangkan aki mulai bekerja lebih keras untuk menutup semua kebutuhan. Aki bekerja sebagai admin keuangan di perusahaan ekspedisi. Hajiki tidak besar, tapi cukup untuk bertahan hidup. Setiap bulan aki ang membayar kontrakan, aki ang membayar listrik, aki ang membeli gas. Aki ang memikirkan makan sehari-hari. Bahkan cicilan motor ang dipakai Dimas pun aki juga ang membayar. Awalnya aki ikhlas. Aki pikir sebagai istri memang harus saling membantu. Tapi lama-lama aki mulai merasa sendirian karena Dimas tidak pernah benar-benar menghargai perjuanganku. Dia justru berubah jadi pemarah. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit membentak, dan anehnya semua kemarahannya selalu diarahkan padaki. Aki masih ingat suatu malam saat aki pulang kerja dalam keadaan kehilangan. Bayiku basah, kepalaku pusing. Aki belum makan siang, tapi begitu masak Rima, Dimas malah berkata ketes. Masak di sana, aki lapar. Tidak ada pertanyaan. Kami capek engkak. Tidak ada. Ida makan belum? Tidak ada. Aki hanya dianggap mesin ang harus terus bekerja. Dan ang paling menakutkan, setiap kali aki mencoba bicara baik-baik, Dimas selalu membuatku merasa bersalah. Aki juga stres jadi pengangguran. Kami pikir aki nyaman hidup begini.
Kalaudia berkata begitu, aki langsing diam karena aki takut pertengkaran makin besar, akhirnya aki terus mengalah, terus sabar, terus menelan semuanya sendiri. Aki bahkan mulai mengambil lembir tambahan supaya kebutuhan Rima cukup. Toe Becky makin sering. Sakit penghanke pegal, kepalaki sering pesing, tapi aki tetap berangkat kerja setiap pagi sambil tersenyum palsi. Karena kalau aki berhenti, kami tidak akan bisa makan. Ang lebih menakutkan, ibu mertua ki juga selalu membela Dimas. Kalau aki mengelik hapik, beliau malah berkata, istri memang harus melayani suami. Padahal anaknya sendiri kima rebahan di rumah seharian. Aki pernah menangis diam-diam di kamar mandi sambil melihat wayaki sendiri di sermon. Metaki shaking, terbuka kiris. Dan entah siap kapan aki mulai tidak mengenali diri sendiri. Aki berubah menjadi perempuan yang selalu takut membuat suaminya marah. Aki takut pulang terlambat, takut makanan kurang enak, takut rumah sedikit berantakan. Karena semua itu bisa menjadi alasan Dimas membentaki. Dan hier ang paling menakutkan bukan capek bekerja, tapi merasa perjuangan tidak pernah dianggap. Suatu malam aki baru selesai menghitung yang belanja sambil duduk di lantai kontrakan kesel kami. Yang didompet tinggal sedikit, sedangkan tagihan listrik belum dibayar. Aki menatap angka-angka itu sambil menahan sesak di dada. Lalu pelan-pelan aki berkata ke Dimas, Mas, bulan ini hemat dili ayo. Tapi Dimas malah mendekatkan lidah kesal. Hidup sama kamu serba susah. Dah. Kalimat itu langsung menisik hatiku. Karena selama ini aki sudah bekerja sampai hampir hancur demi rumah tangga kami. Tapi di matanya aki tetap perempuan yang tidak cukup baik. Air mataki langsung menggenang. Tapi seperti biasa, aki hanya meninduk diam dan malam itu aki belum tahu saat kejadian sepulang lembar beberapa hari lagi akan mengubah selera hidupku selamanya. Cepat masak sekarang. Malam itu hujan deras sekali. Langit gelap siak suara dan kantor terasa makin sempit karena listrik sempat mati beberapa kali. Aki masih duduk di depan komputer sambil memeriksa laporan kiangan yang harus dikirim malam itu juga. Metaki pere, penghanki sakit dan perut kosong siak siang karena aki terlalu sibuk bekerja. Jam de pojok layar komputer menanyakan pukul 2147, hampir jam 10. Malam. Sedangkan teman-teman kantor sudah pulang satu persatu siang tadi. Aki masih sendirian di ruangan. Tangan kiriku memiat liar sendiri sambil mencoba tetap fokus. Hier malam itu aki capek sekali. Bahkan rasanya aki ingin menangis tanpa alasan. Atasanki akhirnya keluar dari ruangannya sambil membawa map. Rani. Laporan yang tadi Ida selesai. Aki langsung biru-biru berdiri. Ida, Pak. Beliau memeriksa sebentar lalu menghangkut puas. Maka saya, kami lembir terus menghi ini. Aki kima tersenyum kesal. Padahal dalam hati aki ingin bilang kalau Toe Becky rasanya sudah hampir tembang. Tapi aki tetap diam karena aki bete pekerjaan ini. Kalau aki berhenti, aki tidak tahu bagaimana karena bertahan hidup. Aki akhirnya keluar kantor sekitar jam 10 kurang sedikit. Ian masih tiren. Jalanan masih dan dengen. Aki duduk di motor sambil menahan ngantuk. Tanganku pegal karena siak pagi terus menghitung. Dan selama perjalanan pulang, aki kima membayangkan kasur kesel di kontrakan kami. Aki ingin mandi air hangat lalu tidur. Itu saya. Tapi ternyata malam itu menjadi salah satu malam paling menakutkan dalam hidupku. Begitu sampai rumah, aki langsung melihat lampu ruang tamu masih menyala terang. Motor Dimas juga ada di depan kontrakan. Aki menarik napas pelan sebelum membuka pintu. Dan baru saya kaki masuk, suara bentakan langsung menambar. Dari mana ayah jam sekna? Dah. Toe Becky langsung kaki. Dimas duduk di depan televisi sambil bermain game di ponselnya. Mekanaya langsung masam begitu melihatku. Aki mencoba menjawab pelan lembar, Mas.
Tapi Dimas malah melempar remote ke sofa dengan kesal. Aki lapar. Aki menendek sebentar sambil melepas sepatu. Hier, saat itu Aki berharap dia setidaknya berkata, kami topik ya, atau sekadar ida makan belum. Tapi tidak. Ang dia pikirkan hanya perutnya sendiri. Aki berjalan pelan ke dapur sambil menahan lelah. Tas kerja Aki bahkan belum sempat ketara. Keme Aki masih basah kena hian. Kepala Aki sakit sekali. Dan saat Aki baru mau duduk sebentar, Dimas tiba-tiba meminta keras dari riang. Depan. Cepat masak sekarang. Berdiam memekul ya sampai Aki langsung tersentak. Air mata Aki hampir jatuh saat itu juga. Karena Aki benar-benar sudah tidak benar tenaga, Aki mencoba bicara pelan, mas, Aki capek banget. Tapi Dimas langsung berdiri dan berjalan ke dapur. Bayana merapene emosi. Aki juga capek nenghain. Aki langsung menatapnya tidak percaya. Nenghain. Dia seharian di rumah, sedangkan Aki bekerja dari pagi sampai malam. Tanhan Ki mulai gemetar. Aki membuka kulkas kecil kami. Kosong. Hanya ada telur dan sedikit sayur sisa kemarin. Aki memejamkan mata sebentar menahan sesak, lalu mulai memasak nasi sambil menahan air mata. Sedangkan Dimas terus menghumul dari belakang. Istri macam apa pelang malam terus. Rima berantakan, makan juga enggak ada. Setiap kata-katanya rasanya seperti menisik kepala Ki Ang sudah sakit. Aki menggigit bibir kiat-kiat supaya tidak menangis. Karena kalau Aki menangis, dia pasti bilang Aki lebih lagi. Saat sedang memotong bawang, Tanhan Ki tiba-tiba teriris pisau. Darah langsung keluar dari Yoreki. Tapi Dimas malah berkata ketis, makanya fokus. Dah. Air mata Ki langsung jatuh. Karena bahkan saat Aki terluka, dia tetap tidak peduli. Aki biru-biru mencisi luka sambil menangis diam-diam, dan malam itu Aki sadar saat hal Ang sangat menyakitkan. Aki tidak lagi hidup sebagai istri. Aki hidup seperti pembantu Ang menghasilkan Yang. Beberapa menit kemudian makanan akhirnya matang. Aki meletakkan piring demi dengan tangan gemetar. Dan saat Dimas mulai makan, Aki duduk diam di pojok dapur sambil menahan pesing. Aki belum makan, tapi tubuh Ki terlalu lelah untuk bergerak lagi. Tiba-tiba Dimas menatap Ki sambil mengernait. Kami ngapain diam di situ? Aki menjawab pelan, pesing, tapi Dimas malah mendekatkan lidah. Baru kerja seperti ayah ida drama brak. Kalimat itu langsung mengansirkan sesuatu di dalam hati Ki. Air mata Ki jatuh tanpa suara. Karena laki-laki Ang dile bilang akan menyakiti, sekarang justru menjadi orang Ang paling sering melukai Aki. Dan malam itu, Aki belum tahu. Besok pagi sebuah kejadian di kantor akan membuat hidup Ki berubah total. Aki menangis di dapur sendirian. Malam itu setelah Dimas selesai makan, dia langsung kembali duduk di depan televisi sambil bermain game di ponselnya. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada pertanyaan apakah Aki sudah makan. Tidak ada rasa bersalah setelah mementaki habis-habisan. Sedangkan Aki masih berdiri sendirian di dapur kefil kontrakan kami. Tanhan Ki masih pergi karena terkena pisau. Dari Yoreki belum benar-benar berhenti. Tapi entah kenapa, rasa sakit di hati lebih terasa daripada luka itu. Aki menatap panci nasi di depan mata dengan pandangan kosong. Iap hangat naik pelan dari dalamnya, sedangkan air mata Ki jatuh satu persatu tanpa suara. Aki capek, sangat capek. Bukan cuma karena pekerjaan, tapi karena setiap hari Aki harus berpira-pira kia di depan laki-laki Ang bahkan tidak pernah menghargai perian Ki. Aki akhirnya duduk pelan di lantai dapur. Tangan Ki bersandar ke lemari kisel. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Aki menangis tanpa bisa ketahan lagi. Aki menitip milik sendiri supaya suara tangis Ki tidak terdengar ke ruang depan. Karena kalau Dimas mendengar Aki menangis, dia pasti marah lagi. Sedikit-sedikit nangis. Kamu terlema banget.
Kalimat iti terlale sering kidingar. Sampai akhirnya aki terbiasa menaikan semio rasa sakit sendirian. Aki memelik litit sambal menangkes pelan. Kepala ki sakit sekali. Tubeki lemas. Dan aki bahkan belum makan siang. Tapi anehnya aki malah kehilangan selera makan karena dadaki sudah terlalu penuh sesak. Dari riang depan. Suara Khamed Dimas terdengar keras bercampur suara tawanaya dengan teman-temannya di headset. Dia tertawa. De saat aki menangis sendirian di dapur. Dah. Dadaki langsung terasa makin sakit karena ternyata aki memang tidak pernah benar-benar dipedulikan. Aki masih ingat jelas. Di saat pakaran, di masa lalu marah kalau aki telat makan. Dia bahkan pernah rela hian-hianan membawakan bibir saat aki sakit. Tapi sekarang aki tidak menangis di rumah kami. Sendiri dan dia bahkan tidak sadar atau mungkin tidak peduli. Air mata ki terus jatuh. Aki menendek sambil melihat tanganki sendiri ang mulai kasar karena terlalu sering bekerja dan mencisi. Dan entah siap kapan aki mulai merasa malu melihat diriku sendiri. Aki tidak lagi sekantik dili, tidak lagi ceria, tidak lagi suka berdandan. Hidupi kima kantor, lember, masak, mencisi, lalu tidur sambil menangis diam-diam. Aki bahkan jarang membeli baju baru karena yang ki habis untuk kebutuhan rumah. Sedangkan Dimas masih bisa membeli rokok dan nongkrong dengan temannya. Aki tertawa kesal sambil menangis. Lucu ya? Aki bekerja mati-matian demi rumah tangga ini, tapi ang dianggap gagal tetap aki. Tiba-tiba suara langkah kaki mendekat ke dapur. Aki biru-biru menghapus air mata cepat-cepat. Dimas muncul sambil membawa piring kuternaya. Dan detik berikutnya, kalimat ang keluar dari mulutnya langsung membuatki kembali sesak. Besok jangan pulang malam lagi. Aki menatapnya pelan. Aki lember, mas. Tapi Dimas langsung memotong ketes. Alasan dia. Tanhanki langsung dengan. Karena dia selalu seperti itu. Apapun ang kelakukan salah. Kalau aki lember dia tambahan yang, aki dibilang tidak bekes jadi istri. Kalau aki tidak lember yang tidak cukup dan dia akan marah juga. Aki benar-benar serba salah. Aki mencoba bicara hati-hati. Aki kerja biat kita. Dan jawaban Dimas langsung mengansirkan hatiku malam itu. Siapa sere nikah sama aki kalau hidup jada sisa. Brak. Air mataki langsung jatuh lagi. Karena kalimat itu terasa seperti penyesalan. Siula menikah denganki adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Aki menggigit bibir kiat-kiat menahan tangis. Sedangkan Dimas langsung pergi lagi ke ruang depan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aki tidak membeki di lantai dapur cukup lama. Kata-katanya terus terngiang di kepalaki. Siapa sere nikah sama aki? Dan untuk pertama kalinya aki mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa aki benar-benar masih dicintai di rumah ini atau aki cuma dipertahankan karena khayiki? Malam makan larut. Aki akhirnya memberanikan diri makan sedikit nasi dengan sendirian di dapur tanpa lag, tanpa suara, tanpa ditemani siapapun. Dan saat aki baru menyiapkan nasi pertama ke mulut, ponselki tiba-tiba berbunyi. Nama atasanki muncul di layar. Jam sudah hampir 1130 malam. Dadaki langsung berdebar tidak tenang. Karena biasanya atasanki tidak pernah menelepon selarat ini dan malam itu aki belum tahu telepon tersebut akan menjadi awal perubahan besar dalam hidupki. Suamiki menamparki di depan tetangga. Ponselki terus bergetar di atas meja dapur. Nama atasanki masih muncul di layar. Aki biru-biru menghapus air mata sebelum mengangkat telepon itu. Karena sebisa mungkin aki tidak mau masalah rumah tangga kita terbawa ke kantor. Aki menarik napas pelan lalu menjawab, "Halo Pak." Suara atasanki terdengar cukup serius. "Rani, maaf ganggu malam-malam." Dadaki langsung tidak enak. Aki langsung berpikir mungkin ada laporan ang salah atau ada data ang belum selesai.
Aki biere berdere sambal mee megang mea dapper. Ja, pak. Ada apa? Beliau diam sebentar lalu berkata, besok pagi kami bisa datang lebih awal. Aki menganggap cepat meski beliau tidak bisa melihat. Bisa, pak. Ada penting meeting. Jam segini beliau menelepon hane intik meeting. Aki mulai bingung. Tapi sebelum sempat bertanya, telepon langsung ditutup. Dit. Aki menatap layar ponsel beberapa detik dengan pikiran kacau. Entah kenapa hati kita rasa tidak tenang, tapi tubuh kita terlalu lelah untuk berpikir banyak. Aki akhirnya mencicipi piring sisa makan Dimas sambal menaan pisang. Dari riang depan. Suara Hamid dan tawa suamiku masih terdengar keras. Sedangkan Aki masih berdiri sendirian di dapur kevel ang penghap. Malam itu Aki tidur hampir jam. Dini hari karena harus membereskan rumah Dili. Dan seperti biasa, Dimas langsung tidur tanpa peduli Aki masih sibuk di belakang. Aki berbaring pelan di samping Naya. Mata Aki panas karena terlalu lelah. Tapi sebelum tidur, Aki masih sempat menatap wajah suamiku dalam gelap. Dili wajah itu selalu membuatku tenang. Sekarang justru membuat dadaku sakit. Aki memejamkan mata sambil menahan air mata. Dan malam itu Aki tertidur dalam keadaan lapar dan hati hancur. Pagi harinya alarm berbunyi jam 5. Tubuhku terasa remuk, pinggangku sakit, kepalaku berat sekali karena kurang tidur. Tapi Aki tetap bangun karena kalau Aki telat kerja, yang lembar bisa dipotong. Aki berjalan pelan ke dapur untuk memasak sarapan. Sedangkan Dimas masih tidur pila sambil mendengar. Aki menatapnya sebentar. Hier kadang Aki iri. Iri karena dia bisa tidur tenang tanpa memikirkan tagihan apapun. Sedangkan Aki setiap hari hidup dengan rasa takut. Takut yang kurang. Takut dimarahi. Takut tidak cukup baik. Saat nasi hampir matang, Aki memberanikan diri membangunkan Dimas. Pelan, Mas. Tidak ada jawaban. Aki mencoba lagi. Mas, bangun. Dimas langsung membuka mata sambil kesal. Apaan sih? Aki sedikit kaget tapi tetap bicara pelan. Aki berangkat pagi hari ini. Belum sempat Aki selesai bicara. Dimas tiba-tiba duduk lalu melihat Mia makan. Dan detik berikutnya wajahnya langsung berubah marah. Lauknya mana? Dah. Aki langsung gegip. Karena pagi itu Aki memang belum sempat memasak lauk. Aki baru mau menggoreng telur setelah membangunkannya. Aki biru-biru menjawab, ini mau Aki masak. Tapi Dimas langsung berdiri kasar. Kerja militapin giris rumah enggak beces. Brak. Dia memikul Mia makan keras sampai gelas jatuh ke lantai. Aki langsung minder takut. Jantungku berdebar kencang. Karena Aki tahu kalau Dimas sudah emosi seperti ini, apa bisa terjadi. Aki mencoba menenangkan. Mas, jangan marah dulu. Tapi tiba-tiba Dimas menarik lenganku kasar. Kamu sengaja bikin Aki mali air. Aki langsung meringis kesakitan. Sakit, Mas. Dan detik berikutnya, telak tamparan keras mendarat di pipiku. Dah. Tubuhku langsung terpental ke samping. Aki sampai memegang Mia supaya tidak jatuh. Pipiku panas sekali. Telingaku berdenging. Dan beberapa detik Aki hanya bisa membekas air mataku langsung jatuh tanpa suara. Karena selama menikah, baru kali itu Dimas menamparku sekeras itu. Tapi ang lebih menghancurkan, suara tamparan tadi ternyata terdengar sampai luar rumah. Tetangga depan kontrakan langsung membuka pintu. Bahkan anak kecil ang sedang lewat ikut melihat ke arah rumah kami. Aki langsung merasa malu luar biasa. Tubuhku gemetar hebat. Sedangkan Dimas masih berdiri sambil napas membiru. Kalau enggak bekes jadi istri. Dia meninjak pintu rumah. Keluar sana. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan hatiku. Air mataku jatuh makin deras.
Karena setelah semua angkelaki kandemi rumah tangga ini, aki masih dianggap tidak berguna. Aki menendek sambil memegang pipi ang masih sakit. Dan saat itulah aki mendengar suara ibu tetangga berbisik pelan di luar. Kasihan banget Mbak Rani. Dah. Dadaki langsung makan sesak karena untuk pertama kalinya orang lain melihat langsung bagaimana aki diperlakukan suamiki sendiri. Dan pagi itu aki belum tahu bekas tamparan de Wayaki akan mengubah hidupki selamanya. Aki tetap masuk kerja dengan Waya memar. Setelah Dimas menamparki pagi itu, Rima langsung senai. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada rasa bersalah. Dia hanya kembali duduk di kursi sambil memainkan ponselnya seperti tidak terjadi apa-apa. Sedangkan aki masih berdiri membeki di dapur dengan pipi panas dan hati hancur. Air mataki jatuh pelan. Tanganki gemeter saat meneinte bekas tamparan de Wayaki. Sakit. Tapi entah kenapa, ang lebih sakit justru rasa malinea. Karena tadi tetangga melihat semuanya. Aki mengegit beber kiat-kiat menaan tanges, lalu perlahan masuk ke kamar mandi kevel kontrakan kami. Dan saat melihat Wayaki di schermen, letitki langsung lemas. Bekas merai de pipiki jelas sekali. Mataki bengkak karena semalaman menangis. Dan untuk pertama kalinya aki benar-benar tidak mengenali diriku sendiri. Aki terlihat seperti perempuan ang kehilangan hidupnya. Air mataki jatuh lahi. Aki menitip mulut sendiri supaya tidak menangis keras. Karena meski hancur seperti ini, aki tetap harus berangkat kerja. Kalau aki tidak masuk, potongan gaji bisa membuat kami makan susah. Leki ayah. Bahkan setelah ditampar suami sendiri, aki masih memikirkan kebutuhan rumah tangga kami. Aki akhirnya mengambil fondasion dan bedak dari tas kesilki. Tanganki gemeter saat mencoba menutupi bekas tamparan itu, tapi tetap terlihat. Aki mencoba lagi dan lagi sampai akhirnya bekas merah itu sedikit samar meski masih jelas kalau diperhatikan dekat. Aki menarik napas panjang lalu keluar kamar mandi sambil menunduk. Dimas duduk santai sambil minum kopi. Dan ang membiat dadaki makin nairi dia bahkan tidak menatapki. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Aki mengambil tas kerja pelan. Dan saat bare mau keluar Rima, Dimas tiba-tiba berkata tanpa melihatki, nanti jangan pulang malam lagi. Dah. Aki langsung membeki. Karena setelah menamparki, dia masih merasa dirinya benar. Air mataki hampir jatuh lagi. Tapi kali ini aki menahannya. Aki terlalu lelah untuk bertengkar. Aki akhirnya keluar rumah tanpa menjawab apa. Sepanjang perjalanan ke kantor, aki terus menunduk takut orang melihat Wayaki. Aki malu, sangat malu. Aki bahkan sampai memakai masker meski cuaca panas karena aki tidak sanggup kalau ada ang bertanya. Begitu sampai kantor, aki langsung berjalan cepat menuju meja kerjaki. Tapi belum sempat duduk, teman sekantorki, Vina langsung menghampiri. Ran, kamu sakit? Jantungki langsung berdebar. Aki biru-biru menggeleng. Engak. Tapi Vina malah memegang lenganki pelan. Mikame piket banget. Aki tersenyum kesel memaksa. Kirang tidur ayah. Dia terlihat belum percaya. Apalagi saat aki melepas masker sebentar untuk minum. Matanya langsung membesar melihat pipiki. Ayo ampun, Rani. Dah. Aki langsung biru-biru menitip pipi. Ini kima kebentar bu. Dan itu membuat dadaki makin sesak. Karena aki sampai harus melindungi laki-laki ang menyakiti sendiri. Vina menatapki lama sekali lalu berkata pelan, suami kamu lagi. Air mataki hampir jatuh saat itu juga. Karena ternyata orang lain mulai sadar, aki langsung menggeleng cepat. Bukan. Tapi suaraki gemeter dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Vina terlihat ingin bicara lagi, tapi tiba-tiba suara atasanki terdengar dari arah ruangan depan. Rani, ikut saya sebentar. Dah. Jantungki langsung berdebar lagi.
Aki langsing berdiri cepat sambil merapikan baye. Pikiranki langsing kacau. Apa aki salah kerja? Apa ada laporan yang bermasalah? Aki mengikuti atasanki masa keryang meeting kisel. Dan begitu pintu ditutup, Aki langsung melihat ada beberapa orang asing duduk di dalam. Mereka memakai pakaian formal rapi. Waya-waya yang belum pernah kilihat sebelumnya. Aki langsung gegip. Atasanki tersenyum kegel ke araki. Duduk Dili Rani. Dan Hanki mulai denken. Aki duduk perlahan sambil menunduk. Dan detik berikutnya, salah satu pria berias di depanki berkata, "Kami sedang memperhatikan hasil kerja Anda cukup lama." Dah. Aki langsung mengangkat wajah bingung. Pria itu tersenyum tipis dan kami tertarik memindahkan Anda ke kantor pusat. Tubeki langsung membeki. Karena kantor pusat adalah tempat yang bahkan tidak pernah berani dibayangkan. Gajinya lebih besar, jabatannya lebih tinggi, dan hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Aki menelan lidah pelan. Masih belum percaya dengan apa yang didengar. Tapi yang paling membuat kesok adalah saat pria itu melanjutkan. Mulai bulan depan gaji Anda naik 3 kali lipat. Dah. Jantanki langsung berdetak sangat keras. Dan saat itulah Aki belum tahu kabar itu akan membuat suamiki berubah menjadi orang yang bahkan lebih menyeramkan. Aki mengetahui rahasia besar di balik kantorki. Riangan meeting itu terasa dingin sekali. Dan Hanki bahkan mulai berkeringat meski tidak terlalu besar. Aki duduk kaki sambil memandangi 3 orang berpakaian formal di depanki. Sedangkan pikiranki masih belum bisa mencerna kalimat tadi. Gaji Anda naik 3 kali lipat. Dah. Jantanki masih berdetak sangat keras. Aki sampai berpikir mungkin Aki salah dengar. Karena selama ini Aki cuma pegawai biasa, admin kiangan ang sering lembar sampai malam. Bukan orang penting, bukan orang pintar luar biasa. Aki bahkan sering merasa diriku biasa saya. Pria berias di depan kita tersenyum kesel. Namanya Pak Reza. Katanya beliau. Perwakilan investor baru yang mengambil alih sebagian besar perusahaan tempat bekerja. Beliau membuka beberapa dokumen sambil berkata, "Tenang, kami sudah melihat performa kerja Anda selama hampir 1 tahun terakhir." Aki langsung gegip. Dan Hanki saling menggengam di bawah meja. Pak Reza melanjutkan, "Anda hampir tidak pernah terlambat. Laporan Anda paling rapi dan Anda sering mengambil lembar tanpa mengalah." Dah. Air mataki hampir jatuh saat mendengar itu. Karena untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar melihat perian Hanki. Selama ini Aki cuma dianggap kirang oleh suamiki. Kirang beces, kirang cepat, kirang sempurna. Tapi di riangan itu Aki justru dihargai. Dan ia rasanya asing sekali. Atasanki ikut tersenyum. Saya sudah bilang dari dulu kalau Rani pekerja keras. Aki langsung menunduk malu karena Aki tidak terbiasa dipilih seperti itu. Pak Reza lalu mendorong map hitam ke araki. Mulai bulan depan Anda dipindahkan ke kantor pusat. Dan Hanki gemeter saat membuka isi map itu. Dan saat melihat nominal gaji bareki, napaski langsung terikat 3 kali lipat. Bahkan lebih besar daripada kebanyakan penghasilanki selama beberapa bulan terakhir. Aki langsung membeki. Karena yang sebanyak itu bisa mengubah hidupki. Aki bisa melunasi utang, bisa pindah dari kontrakan sempit, bisa hidup lebih tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aki merasa melihat sedikit harapan. Tapi bersama dengan itu, Aki juga mulai takut. Takut bagaimana reaksi Dimas nanti. Karena selama ini setiap kali Aki berkembang sedikit, dia justru semakin kasar. Pak Reza kembali bicara. Ada satu hal lagi. Aki langsung menoleh pelan. Beliau menatapki cukup lama sebelum berkata, investor utama perusahaan ini sekarang kisis meminta Anda masuk kantor pusat. Dah. Aki langsung bingung. Saya, Pak Reza mengangguk.
Ya, aki benar-benar tidak mengerti kenapa aki bukan siapa-siapa. Bahkan pendidikan dan pengalamanki biasa saya. Aki mencoba bertanya pelan. Maaf memangnya kenapa saya? Pak Reza tersenyum kesal. Tapi anaknya senyumnya terlihat seperti menyimpan sesuatu. Nanti Anda juga akan tahu. Dah. Dadaki langsung terasa aneh karena jawaban itu membuatki makin penasaran. Tapi sebelum sempat bertanya lagi meeting selesai. Aki keluar gaan dengan langkah lemas. Pikiranki pene. Vina langsung mengamperiki begitu aki didik te meyaker ja. Gemana kami te marain. Aki langsung mengeling pelan. Masa sok. Vina menger naik bengeng. Terus kenapa? Aki menatapnya beberapa detik lalu berkata lere. Aki dipindah ke kantor pusat dan Hajiki naik. Mata Vina langsung membesar. Ah, serius? Beberapa teman kantor sampai menoleh karena teriakannya. Aki langsung panik menerimnya pelan. Tapi Vina malah memiliki sambil ikut senang. Ayo ampun, Ran, akhirnya ada yang sadar kami kerja kayak kita di sini. Aki tertawa kesal sambil hampir menangis. Karena kalimat itu benar sekali. Aki memang bekerja sekeras itu selama ini. Bukan dia mekarer, tapi dia bertahan hidup. Hari itu Aki pelang lebe awal dari biasanya. Untuk pertama kalinya, langkah kaki kita rasa sedikit ringan. Meski pipiki masih sakit karena tamparan pahit tadi, setidaknya Aki membawa kabar baik. Aki bahkan sempat berpikir, mungkin kalau Dimas tai Hajiki naik, dia akan ikut senang atau mungkin mulai berubah. Bodohnya Aki masih berharap. Begitu sampai rumah, Dimas sedang rebahan sambil bermain game. Dia bahkan tidak menoleh saat Aki masuk. Aki mencoba tersenyum kesal, mas, tidak ada jawaban. Aki mendekat pelan. Aki dapat kabar dari kantor. Dimas akhirnya melirik malas. Apa? Dan saat Aki memberitahu soal kenaikan haji itu, reaksinya langsung berubah. Mata Dimas membesar. Dia langsung duduk tegak. Serius? Aki mengangguk kesal. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Aki melihat wajah suamiki tersenyum padaki lagi. Tapi entah kenapa senyum itu justru membuat dadaki terasa tidak nyaman. Suamiki mendadak manis. Sejak malam Aki memberitahu soal kenaikan haji itu, sesuatu mulai berubah di rumah kefil kami. Dan hier, perubahan itu justru membuatki tidak nyaman karena terlalu mendadak. Terlalu berbeda. Malam itu setelah mendengar Hajiki naik 3 kali lipat, Dimas langsung berdiri dari sofa sambil menatapki seperti orang baru melihat emas jatuh dari langit. Berapa emangnya? Aki menyebut nominalnya pelan. Dan detik berikutnya, mata Dimas langsung berbinar. Dah. Entah kenapa, Aki malah merasa aneh melihat reaksinya. Karena saat Aki menangis karena capek, dia tidak pernah antusias itu. Tapi saat mendengar angka Hajiki, wajahnya langsung berubah hera. Dimas mendadak mendekat sambil tersenyum. Senyum yang sudah lama sekali tidak dilihat. Wah, hebat dong istriku. Dah. Dadaki langsung terasa sesak. Karena biasanya dia bahkan jarang memanggilki istriku. Dengan lembut seperti itu. Aki kima tersenyum kesal sambil menunduk. Dan anehnya Aki malah ingin menangis. Karena perhatian yang dia sangat keinginkan akhirnya datang. Tapi datangnya terlambat. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas tidak membentaki. Dia bahkan menawarkan diri membeli ayam goreng di luar. Aki sampai sok. Enggak isa, mas. Tapi Dimas langsung mengambil jaketnya. Sekali-kali Aki ang traktor. Aki hanya diam memandangnya pergi. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai bertanya dalam hati, apa dia benar-benar berubah atau cuma berubah karena yang. Hari-hari berikutnya terasa semakin aneh. Dimas mulai sering menyempiti sepulang kerja. Padahal sebelumnya dia bahkan malas keluar rumah.
Dia milai membawakan minum, milai bertanya aki copek atau tidak, bahkan milai membantu membereskan rumah meski cuma sedikit. Kalau orang lain melihat, mungkin mereka akan berpikir aki akhirnya bahagia. Tapi tidak, karena setiap perhatian itu datang, aki justru teringat tamparan de pipiki beberapa hari lalu. Aki teringat bentakannya, tangheski di dapur, dan rasa takut ang masih tinggal di dadaki. Suatu malam, aki sedang melipat bayi di kamar saat Dimas tiba-tiba datang membawa yestinghan. Nebiat kami. Ki langsung menulis karena selama menikah dia hampir tidak pernah melakukan hal seperti itu. Aki menerima gelas itu pelan. Makasih. Dimas duduk di samping Ki lalu menatap Ki cukup lama. Dan entah kenapa tatapannya malam itu membuat Ki tidak nyaman. Bukan hangat tapi seperti sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba dia berkata, kalau gaji kami ida naik, kita bisa pindah rumah ang lebih bagus, ayo. Aki menghang gekichel lalu pelan menjawab, ya, pelan-pelan. Tapi Dimas langsung melanjutkan cepat. Moeder juga bisa ganti bare. Terus aki mungkin bisa buka usaha. Dah. Dan Ki langsung berhenti melipat bayi. Karena baru beberapa hari gaji naik, dia sudah penaya banyak rencana memakai yang itu. Aki mencoba tetap tenang. Kita atur dili ayah, mas. Tapi Dimas malah tersenyum kesal. Tenang ayah. Lalu dengan santainya dia berkata, sekarang hidup kita bakal berubah. Kalimat itu langsung membuat dadaki terasa aneh lagi. Karena ang dia pikirkan bukan aki, bukan perian Hanki, tapi yang kena. Aki akhirnya memilih diam karena jir, aki takut kalau mulai bicara semuanya akan berubah jadi pertengkaran lagi. Seminggu kemudian aki resmi memilih bekerja di kantor pusat. Gedingnya lebih besar, orang-orangnya lebih formal. Dan suasananya benar-benar berbeda dari kantor lamaki. Aki sempat minder karena aki merasa tidak pantas berada di sana. Tapi anehnya semua orang memperlakukan Ki dengan sangat baik. Bahkan beberapa manajer terlihat sangat menghormati Ki. Padahal aki masih pegawai baru di sana. Aki mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Apalagi setiap kali aki bertanya soal investor utama perusahaan, orang-orang selalu menjawab hati-hati. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan dari Ki. Suara itu aki pelang lebih malam karena ada briefing tambahan. Dan saat turun dari lift kantor pusat, aki melihat Dimas sudah menunggu di depan gedung. Dia memakai kemeja rapi, rambutnya disisir dan begitu melihat Ki, dia langsung tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Beberapa pegawai sampai menoleh ke arah kami. Itu suami Mbak Rani, Aki kima tersenyum kesal mali. Tapi entah kenapa aki merasa sangat hanghang. Karena laki-laki ang sekarang berdiri manis menunggu Ki adalah laki-laki ang pernah menarik Ki keluar dari rumah. Dimas langsung mengambil tas Ki. Copek sayang. Dah. Aki langsung diam karena kata sayang itu sekarang terdengar asing sekali di telinga Ki. Saat perjalanan pulang, Dimas terus bicara soal masa depan, tentang rumah baru, tentang mobil, tentang usaha, tentang yang selalu yang. Dan malam itu Aki mulai sadar suatu hal yang membuat hati Ki perlahan dingin. Mungkin ang berubah bukan sentanya. Tapi karena dia melihat nilai diri Ki. Aki menemukan chat suami Ki. Malam itu Ian tiran pelan. Aki baru selesai mandi setelah seharian bekerja di kantor pusat. Tubeki copek sekali. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini rasa lelaki berbeda. Bukan cuma karena pekerjaan, tapi karena pikiran Ki mulai penuh dengan rasa curiga. Sejak gaji Ki naik, Dimas memang berubah jadi lebih manis. Terlalu manis malah. Dia mulai sering memijiki, sering menanyakan yang pelang Ki, bahkan mulai rutin mengecek rekening dan pengeluaran Ki dengan alasan biar kita bisa atur masa depan. Kalau dulu dia tidak pernah peduli soal pekerjaan Ki, tapi sekarang dia ingin semuanya. Dan semakin lama Aki semakin merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu Dimas sedang mandi sedangkan ponselnya tertinggal di atas kasur.
Awalnya aki tidak berniat apa-apa. Aki bukan tipe istri yang suka memeriksa pasangan. Karena selama ini aki terlalu percaya, tapi tiba-tiba layar ponselnya menyala sendiri dan sebuah pesan masuk muncul di layar. 5 juga sekarang istri lu naik jabatan via dengan air mata bahagia. Dat aki langsung terasa aneh. Aki menatap layar itu beberapa detik. Entah kenapa hatiku tidak tenang. Tanhanki mulai dengan dan untuk pertama kalinya selama menikah, aki memberanikan diri membuka ponsel suamiku. Aki tahu itu salah, tapi entah kenapa hatiku seperti sedang dipaksa melihat sesuatu. Aki membuka chat paling atas. Itu grip teman-temannya. Dan detik berikutnya, selire tubeki langsung membuka karena isi chat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Enak dong sekarang hidup lu. Istri Ida ya di mesin atm lalu Dimas membalas makanya khietan ayah. Napaski langsung terikat. Tanhanki gemeter hebat. Aki terus membasa dengan mata mulai berkaca-kaca. Kalau bukan karena khajinya, dari dulu juga Ida khietenghal. Brak rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dadaku sangat keras. Air mataku langsung jatuh, tanhanki sampai tidak kiat memegang ponsel. Aki membaca lagi sambil gemetar. Dan setiap kalimat rasanya seperti menisik harga diriku satu persatu. Sekarang mag khietenghal santai. Binnen kerja rode sendiri. Lali ada temannya yang bercanda. Lotake dia derbit orang kantor enghak. Dan jawaban Dimas langsung membuat selire tubeki dengan. Adia mau terlalu polos. Lagian siapa juga yang mau sama perempuan klop kayak dia. Air mataku langsung peka. Aki biru-biru menitip melit sendiri supaya tidak menangis keras. Karena ternyata selama ini beginilah cara suamiku melihatku. Perempuan klopek, perempuan biasa, perempuan yang hanya berguna karena yang hanya. Aki langsung terdidik lemas de pinggir kasar. Dadaki sakit sekali. Karena aki baru sadar semua perhatian mendadaknya memang palsu. Dia bukan berubah karena cinta. Dia berubah karena takut kehilangan sumber yang hanya. Tang iski makin peka. Aki memegang dada sendiri karena rasanya benar-benar sesak. Aki teringat semua malam saat aki lembar sambal menahan sakit. Semua pagi saat aki tetap berangkat kerja meski habis menangis. Semua pengorbanan yang kulakukan demi rumah tangga kami. Dan ternyata semua itu cuma menjadi bahan handaan di depan teman-temannya. Tiba-tiba langkah kaki terdengar dari kamar mandi. Aki langsung panik menghapus air mata. Tapi terlambat. Dimas keluar sambil mengeringkan rambut. Dan begitu melihat ponselnya ada di tanganku, wajahnya langsung berubah. Ngapain buka opgie? Aki langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Air mataku masih terus jatuh. Aki menatapnya sambil memegang ponsel erat. Jade selama ini suaraku peka total. Aki kima atmbiat kami. Inget. Wajah Dimas langsung tegang. Tapi bukannya merasa bersalah. Dia malah mendekatkan lidah kesal. Kami ngapain? Bahasa chat pribadi giese. Brak. Kalimat itu langsung menghancurkan sisa harapanku. Karena bahkan setelah kita menyakitiku, dia masih menalakanku. Aki tertawa kesal sambil menangis. Leki ayah. Aki bekerja sampai hampir hancur demi rumah tangga ini. Tapi di belakangku, suamiku istri malah penaya istri seperti Aki. Aki menggigit bibir kiat-kiat menahan sesak lalu berkata lirih. Kamu pernah benar-benar sayang sama Aki enghakse, mas. Dan malam itu Dimas hanya diam yang membuatku hancur. Dan malam itu Dimas hanya diam, tidak menangkal, tidak meminta maaf, tidak juga mencoba memiliki yang sedang menangis di depannya. Dia cuma berdiri sambil menatapku dengan wajah kesal. Seolah yang salah tetap Aki. Dadaku langsung terasa makin sakit karena diamnya adalah jawaban paling jujur. Air mataku jatuh makin deras.
Dan hankie gemetar memegang ponsel. Aki masih berharap sedikit saya dia akan berkata kalau semua chat itu cuma bercanda. Tapi tidak. Dimas malah berjalan mendekat sambil merebut ponselnya kasar. Teman-teman gee emang suka bercanda. Aki langsung tertawa kesel sambil menangis. Bercanda. Ja, die rasa sakit ki juga leti biat mereka. Aki mengegit biber kiat-kiat lale berkata pelan, kalau kami male penaya istri kayak Aki. Suara Aki mulai peka. Kenapa masih bertahan? Senai beberapa detik. Dan jawaban Dimas berikutnya langsung mengansirkan selera hatiku malam itu. Karena sekarang kami berginabrak. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam kepalaku sangat keras. Aki langsung membeki. Air mataki jate tanpa bisa berhenti. Sedangkan Dimas sendiri seperti baru sadar apa yang dia ucapkan, tapi semuanya sudah terlambat. Karena kalimat itu benar-benar membika siapa dirinya sebenarnya. Aki menatapnya tidak percaya. Dadaki sesak sampai sulit bernapas. Jadi tangiski peka lahi. Selama ini kami cuma bite Yanki. Dimas langsung terlihat kesal. Ayo, terus kenapa, dah? Tu beki langsung dengen. Karena laki-laki di depanki sekarang terasa seperti orang asing. Kami pikir gampang ja de laki-laki gagal. Gee juga stres. Air mataki terus jate karena laki-laki dia memakai penderitaan sebagai alasan untuk menyakiti. Aki menendek sambil memegang dada sendiri. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai merasa takut dengan rima tanghaki sendiri. Tapi ternyata malam itu belum selesai mengancurkanki. Saat Dimas meletakkan ponselnya sembarangan di kasur, sebuah pesan baru tiba-tiba muncul lagi di layar. Dan pesan itu langsung membuat darahku terasa dingin. Besok ya diketemukan sayang hati meradio. Dah. Jantungku langsung berhenti sesaat. Tanganku gemetar hebat. Aki langsung menatap Dimas, sedangkan wajahnya langsung berubah panik. Aki mengambil ponselnya cepat sebelum dia sempat menseha. Dan saat membuka chat itu, dinya rasanya rente saat itu juga. Karena nama perempuan itu tersimpan dengan imui hati. Caca hati meradio. Tanganku dengen, air mataki jate lahi. Aki membaca isi chat mereka dengan napas tidak beraturan. Kangen diplek kami. Enteng istri Lucy bekerja terus via dengan air mata bahagia. Brak. Letitki langsung lemas. Aki terdidik di lantai sambil memegang ponsel itu. Tang is kepeka sejadi-jadinya. Karena ternyata saat Aki lember sampai malam demi rima tangga kami, suamiku istri sibuk dekat dengan perempuan lain. Aki terus membaca sambil gemetar dan setiap isi chat rasanya seperti menisik harga diriku sedikit demi sedikit. Dia terlalu polos. Engak bakal sadar. Ang penting daitnya jalan terus. Air mataki jate deras sampai layar ponsel mulai biram. Aki menatap Dimas dengan tubuh gemetar. Kami selingkuh. Suaraki kecil sekali. Hampir tidak terdengar. Dan ang paling mengancurkan, Dimas tidak langsung menangkal. Dia malah menghakak rambut frustrasi. Idahlah, jangan dibesar-besaran. Dah. Aki langsung tertawa sambil menangis. Karena ternyata perselingkuhannya dianggap hal biasa. Aki memegang dada sendiri karena sakitnya benar-benar tidak tertahankan. Aki kerja sampai sakit. Tang eski makin keras. Aki bayar semua kebutuhan rima dan kami malah pakai yang kibiat perempuan lain. Dimas langsung membentak balik. Gee juga bite hiburan. Brak. Kalimat itu langsung mengansirkan sisa cinta di hatiku. Aki langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Dan untuk pertama kalinya selama menikah, Aki menatap suamiku tanpa rasa takut. Aki menangis sambil berkata, Aki capek, mas. Ini Aki capek jadi orang yang terus disakitin. Air mata Dimas tidak ada. Penyesalan juga tidak terlihat. Ang ada kima emosi karena rahasianya terbongkar.
Dan malam itu aki akhirnya sadar hal ang sangat menakutkan. Aki tidak sedang mempertahankan Rima Tangha. Aki hanya sedang dipakai oleh laki-laki yang tidak pernah benar-benar mencintai. Tiba-tiba ponselki berbinai. Nama kantor muncul di layar. Aki biru-biru menghapus air mata lalu mengangkat telepon. Dan detik berikutnya, suara di seberang sana langsung membuat jantungki berdetak keras. Birani besok pagi investor utama perusahaan ingin bertemu langsung dengan Anda. Aki pingsan saat lember. Besok pagi investor utama perusahaan ingin bertemu langsung dengan Anda. Kalimat dari telepon itu langsung membuatki membeki. Aki berdiri di tengah kamar dengan air mata masih membasahi pipi. Sedangkan di depanki, Dimas masih menatapki dengan vaya kesal karena perselingkuhannya hanya terbongkar. Dadaki sesak sekali malam itu. Rasa sakit, marah, kecewa, malu semuanya bercampur pada saat. Aki mengenggam ponsel erat sambil mencoba tetap tenang. Saya mengerti. Telepon ditutup dan setelah itu Rian langsung kembali senai. Senai ang menakutkan. Aki menatap Dimas cukup lama lalu perlahan berkata dengan suara lemah, Aki hak nangka kami bisa siat ini. Tapi Dimas malah membiang napas kasar. Ida jangan drama lagi. Bisa enghakse. Brak. Kalimat itu langsung membuat dadaki makin hancur. Karena bahkan setelah semuanya terbongkar, dia masih merasa Aki ang berlebihan. Air mataki jatuh lagi. Aki akhirnya mengambil bantal dan berjalan keluar kamar. Dan malam itu, untuk pertama kalinya selama menikah, Aki tidur sendirian di sofa riang depan sambil menangis sampai pagi. Keesokan harinya, kepalaki terasa sangat berat. Mataki bengkak, tebeki lemas karena semalaman hampir tidak tidur. Tapi Aki tetap bangun dan bersiap kerja seperti biasa. Karena anehnya, meski hidupki sedang hancur, dunia tetap berjalan, tagihan tetap datang, pekerjaan tetap meninggi, dan Aki tetap harus kuat. Saat Aki keluar kamar, Dimas sedang sarapan sambil bermain ponsel. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada rasa bersalah. Dia bahkan terlihat biasa saja. Aki langsung merasa miau. Aki mengambil taski tanpa bicara. Tapi sebelum Aki keluar Rima, Dimas tiba-tiba berkata, nanti pulang cepat. Aki langsung berhenti sebentar. Dan entah kenapa kalimat itu sekarang terdengar sangat menjijikan di telinga Aki. Aki tidak menjawab, lalu pergi meninggalkan Rima dengan dada penuh sesak. Begitu sampai kantor pusat, suasananya sudah sibuk sejak pagi. Beberapa pegawai terlihat mondar-mandir membawa dokumen. Sedangkan Aki masih berusaha menenangkan pikiranki sendiri. Aki masih kerja sambil meninduk dan baru saya duduk, Vina langsung mengirim pesan. Ran, kamu hak apa-apa. Air mataki hampir jatuh lagi karena bahkan teman kantorki lebih peduli dibanding suamiki sendiri. Aki membalas singkat. Aki kuat. Padahal sebenarnya Aki hampir hancur. Pagi itu Aki dipanggil ke ruang meeting krisis. Ruang besar di lantai atas yang biasanya hanya dipakai direksi. Tanhanki dengan saat masuk ke sana. Aki merasa kecil sekali. Dan saat pintu terbuka, Aki langsung melihat beberapa petinggi perusahaan duduk rapi, termasuk Pak Reza. Beliau tersenyum kecil begitu melihatki. Silakan duduk, Birani. Birani. Panggilan itu masih terasa asing untukki. Aki duduk perlahan sambil meninduk gegap. Dan beberapa detik kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Semua orang langsung berdiri. Dah. Aki langsung bingung karena suasana mendadak berubah sangat formal. Lalu seorang pria parubaya masuk dengan langkah tenang. Penampilannya sederhana, tapi semua orang terlihat sangat menghormatinya. Aki ikut berdiri pelan. Dan saat pria itu menatapki, dadaki langsung terasa aneh. Tatapannya hangat, sangat hangat. Seolah beliau sudah mengenalki lama. Pak Reza langsung berkata sopan, Pak, ini Birani.
Pria iti tashanem kesolka araki lale berkata pelan, akhirnya kita bertemu juga. Dag. Aki langsung bingung. Bertemu. Aki tidak merasa mengenal naya. Tapi entah kenapa suara pria iti terasa familiar datiki. Meeting berlangsung cukup singkat, tapi sepanjang waktu Aki merasa pria iti terus memperhatikanki. Bukan seperti bos melihat bawaan, tapi seperti seseorang yang menyimpan rasa hari. Dan itu membuatki makin tidak tenang. Setelah meeting selesai, Aki kembali bekerja seperti biasa. Tapi pikiranki kacau tentang Dimas, tentang perempuan selingkuhannya, tentang pria misterius tadi, dan semua tekanan itu akhirnya mulai menghancurkan tubuhki. Hari itu Aki lembar laga sampai malam. Mataki mulai berkinang-kinang, tapi Aki tetap memaksa menyelesaikan laporan karena Aki takut dianggap tidak profesional. Ya menanyakan hampir pukul 900 malam saat tiba-tiba. Pandangan Mataki mulai gelap, tanganki lemas, napas terasa sesak. Aki mencoba berdiri tapi tubuhki malah oleng. Dan detik berikutnya, breek Aki jatuh pingsan di depan meja kerja. Saat Aki sadar, Aki sedang berada di rumah sakit. Lampu piti menyilaukan Mataki, kepalaki berat, tubuhki lemas. Dan saat Aki mencoba membuka mata pena, Aki langsung membeki. Karena seseorang sedang duduk di samping tempat tidurki. Sambil menggenggam tanganki erat, pria itu memanggilki. Anak, pandangan Mataki masih kabur. Kepalaki berat sekali. Dan tubuhki terasa lemas seperti habis kehilangan selera tenaga. Aki mencoba menggerakkan tangan pelan dan saat itulah Aki sadar seseorang sedang menggenggam tanganki erat. Dag. Aki langsung membuka mata lebih jelas dan detik berikutnya Aki membeki. Karena pria parubaya yang tadi pagi kilihat di ruang meeting sedang duduk di samping tempat tidur rumah sakitki. Tatapannya pena rasa khawatir, hangat, dan anehnya membuat dadaku terasa sesak tanpa alasan. Aki langsung mencoba bangun panik pak. Tapi pria itu biru-biru menahan pendaki pelan. Jangan dipaksa berdiri. Suaranya lembut sekali. Aki menatapnya bingung karena Aki benar-benar tidak mengerti kenapa investor sebesar itu ada di sini. Meningki bahkan memegang tanganki seperti keluarga sendiri. Aki menelan lidah pelan. Maaf, pak. Saya merepotkan. Dan detik berikutnya, mata pria itu langsung berkaca-kaca. Dag. Aki langsung bingung. Beliau tersenyum kesel sambil menggeleng. Kami gak pernah merepotkan. Dadaki langsung terasa aneh lagi karena cara beliau menatapki bukan seperti bos melihat pegawai, tapi seperti seseorang yang sangat kehilangan. Riangan rumah sakit menjadi senai beberapa detik. Aki bisa mendengar suara alat monitor berdetak pelan, sedangkan pria itu masih terus menatapki dengan mata pena hari. Sampai akhirnya beliau berkata lirih, kami mirip sekali. Sama ibu kami. Brak. Jantungki langsung berdetak keras. Tanganki dengan seketika. Karena kalimat itu terlalu pribadi untuk diucapkan orang asing. Aki langsung duduk perlahan meski tubuh masih lemas. Bapak kenal ibu saya. Suaraki gemetar karena ibuki sudah meninggal sejak Aki kuliah. Dan sejak itu Aki tidak pernah mendengar ada orang membicarakan beliau lagi. Pria itu tersenyum kesal, tapi senyum itu penuh kesedihan. Beliau menunduk sebentar sebelum akhirnya berkata, sangat kenal. Tedadaki mulai tidak tenang. Aki menatap beliau tanpa berkedip. Dan entah kenapa air mataki mulai menggenang sender karena ada sesuatu dalam hati kesulki yang terasa familiar. Pria itu lalu menarik napas panjang. Tangannya masih menggenggam jemari pelan. Dan kalimat berikutnya langsung membuat duniaki berhenti sesaat. Karena Aki kami. Brak Aki langsung membeki total. Kepalaki berdenging, napas terasa terikat. Aki bahkan sampai berpikir mungkin Aki masih bermimpi. Air mataki langsung jatuh. Apa? Suaraki kecil sekali. Pria itu ikut menangis sekarang. Beliau menghangit pelan sambil memegang tanganki lebih erat.
Aki ae kandeng kami Rani. Dag. Selire tu beki langsing gemetar rabat. Karena selama ini aki selalu percaya ayaki sudah mening halkan kami siyak kisel. Ibiki tidak pernah banyak cerita. Beliau hanya bilang ayah pergi dan tidak pernah kembali. Dan sekarang tiba-tiba pria besar di depan ki menhoki sebagai ayaki. Air mata ki jate makin deras. Aki langsing menarik tangan pelan. Kenapa baru datang sekarang? Tangis ki peka karena luka kehilangan susuk ayah itu selalu ada dalam hidup ki. Saat wisida, Aki iri melihat teman-teman ki dipeluk ayah mereka. Saat menikah, Aki menangis diam-diam karena tidak pernah susuk ayah di samping ki. Dan sekarang setelah hidup ki hampir hancur, dia baru muncul. Pria itu langsung menangis lebih keras. Bayana penai-penaisalan. Aki gari kami bertahan-tahan. Aki langsung mengeling sambil menangis. Kalau gari kenapa engkak pernah datang? Tang is ki peka total sekarang. Semia rasa sakit ang ki pendam siya kesel tiba-tiba keluar begitu saya. Pria itu memegang dadanaya sendiri siula menan sakit luar biasa. Lalu perlahan beliau berkata dili ibi kame sing gaya pergi. Aki langsung membeki. Beliau melanjutkan dengan suara serak. Karena keluarga besar aki engkak merestai hubungan kami. Dag. Dadaki langsung sesak. Karena cerita itu terdengar begitu mirip dengan hidup ki sekarang. Air mata pria itu terus jate. Waktu aki berhasil gare kalian ibi kame sudah meningal. Brak. Tang is ki langsung makin peka. Karena membayangkan ibi ki menghadapi semuanya sendirian langsung menghancurkan hati ki. Pria itu lalu menghisap air matanya. Dan untuk pertama kalinya, Aki melihat seorang laki-laki besar menangis penai-penaisalan di depan ki. Aki terlambat. Suaranya hancur. Tapi sejak dia kami hidup sendirian, Aki yande bakal jahan kami. Dag. Air mata ki jate makin deras. Karena selama ini Aki hidup tanpa pernah merasa benar-benar dilindungi siapapun. Dan sekarang seseorang tiba-tiba datang sambil memanggil ki anak. Tiba-tiba pintu kamar Rima sakit terbuka. Pak Reza masuk sambil membawa beberapa dokumen. Lalu beliau berkata pelan, Pak, suaminya berani datang. Dag tu beki langsung menegang. Dan detik berikutnya, pintu kamar perlahan terbuka. Memperlihatkan Dimas berdiri membeki di depan seorang pria yang ternyata adalah ayah kandung ki sendiri. Aki mulai berubah. Pintu kamar Rima sakit terbuka perlahan dan di sana Dimas berdiri membeki dengan wajah pikat. Tangannya masih memegang plastik buah, tapi matanya langsung tertuju pada pria yang duduk di samping tempat tidurki. Dag. Suasana kamar langsung terasa sangat tegang. Aki bisa melihat jelas bagaimana ekspresi Dimas berubah perlahan. Bingung, sok, dan takut. Karena pria yang sedang duduk menggenggam tangan ki itu bukan orang biasa. Semua orang di kantor pusat menghormatinya. Bahkan direksi berdiri saat beliau masuk ruangan. Dan sekarang orang itu memanggil ki anak. Dimas menelan lidah pelan. Ran. Suaranya kesel sekali. Aki langsung memalingkan wajah. Karena setelah semua pengkhianatan yang kilihat, Aki bahkan tidak sanggup menatapnya lama-lama. Ayaki perlahan berdiri dari kursi. Tatapannya langsung berubah dengan ke arah Dimas. Dan entah kenapa untuk pertama kalinya sejak menikah Aki melihat suamiki benar-benar kehilangan keberaniannya. Pak Reza langsung bicara pelan. Pak Dimas ayo. Dimas biri-biri menghang-hek-hek. Ya. Ayaki menatapnya cukup lama lalu berkata tenang. Suami Rani. Dia. Tangan ki langsung dengan karena nada suara Ayaki terdengar sangat datar. Terlalu datar malah. Dan itu istri lebih menyeramkan. Dimas mencoba tersenyum kesel. Ya, Pak. Tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Aki bisa melihat jelas dia sedang panik.
Karena beberapa jam lalu dia masih membentaki dirinya, masih menereki berhenti drama. Dan sekarang dia berdiri di depan pria besar yang ternyata ayah kandungnya. Ayahki akhirnya berkata lagi, terima kasih sudah datang. Sopan tenang. Tapi entah kenapa, aki istri merasa suasana makin menekan. Dimas berjalan mendekat ke tempat tidurki dan untuk pertama kalinya sejak semalam dia terlihat benar-benar memperhatikanki. Kamu gak apa-apa. Dah. Dadaki langsung terasa pahit. Karena pertanyaan itu terlambat sekali datangnya. Aki hanya menjawab pendek. Masa hidup ini. Dimas langsung menunduk. Sedangkan ayahki memperhatikan semuanya tanpa bicara. Dan hier aki malu. Malu karena ayahki akhirnya melihat sendiri seperti apa rumah tanggaki. Tiba-tiba ayah berkata pelan. Ronnie terlalu sering memaksakan diri. Dah. Dimas langsung diam ayah melanjutkan sambil menatap kipene sede. Dia kerja sampai tebenaya tembang. Air mataki langsung menghenang lagi. Karena baru kali itu ada seseorang yang benar-benar membelaki di depan Dimas. Ayah lalu menoleh perlahan ke arah suamiku. Tatapannya berubah tajam sekarang. Harusnya perempuan seperti dia dijaga. Brak kalimat itu langsung menghantam suasana kamar. Dimas langsung terlihat makin picat. Sedangkan aki hampir menangis saat itu juga. Karena selama ini aki selalu menjaga semuanya sendirian. Aki selalu menjadi orang yang mengalah, orang yang bekerja, orang yang bertahan. Dan sekarang akhirnya ada seseorang yang berkata kalau aki pantas dijaga. Air mataki jatuh perlahan. Aki langsung menunduk supaya tidak terlihat menangis. Tapi ayah menggenggam tanganki pelan, hangat dan entah kenapa. Rasa aman yang tidak pernah kirasakan selama bertahan-tahan akhirnya muncul malam itu. Dimas terlihat semakin gelisah, apalagi saat Pak Reza berkata, Pak Seraya sangat memperhatikan Birani selama ini. Pak Seraya, jadi itu nama ayahki. Dimas langsung mengangguk cepat sambil mencoba tersenyum. Ya, Pak. Ronnie memang pekerja keras. Dah. Aki langsung menggenggam selimut kiat-kiat karena mendengar dia memiliki Aki sekarang. Rasanya menyakitkan sekali. Dile saat Aki menangis karena capek, dia bilang Aki drama. Tapi sekarang di depan ayahki, dia mendadak jadi suami perhatian. Aki memejamkan mata sebentar. Dan untuk pertama kalinya Aki mulai merasa miak. Ayah tiba-tiba berkata pelan. Mulai sekarang Ronnie enggak boleh lembar berlebihan lagi. Dimas biru-biru mengangguk. Ya, Pak. Lalu ayah melanjutkan dan dia akan pindah ke apartemen dekat kantor pusat setelah keluar dari rumah sakit. Dah. Aki langsung membeki. Dimas juga sop apartemen. Ayah mengangguk tenang. Saya enggak mau anak saya kecapekan di jalan. Brak kalimat anak saya itu langsung membuat dadaki sesak lagi. Karena baru sekarang Aki benar-benar merasa penaya seseorang yang melindunginya. Tapi di sisi lain, Aki juga melihat bahwa Dimas mulai berubah panik. Karena dia sadar Aki perlahan mulai keluar dari kendalinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Aki mulai merasakan sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupnya. Harga diriku sendiri. Suamiku memohon saat aku pindah rumah. Sejak keluar dari rumah sakit, hidupku mulai berubah perlahan. Aku pindah ke apartemen dekat kantor pusat seperti yang ayah inginkan. Apartemennya tidak terlalu mewah, tapi bersih, tenang. Dan yang paling penting, aku bisa tidur tanpa rasa takut. Tidak ada bentukan, tidak ada suara barang dibanting, tidak ada langkah kaki yang membuat dadaku berdebar cemas. Untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, aku merasa damai. Pagi itu aku sedang berdiri di balkon apartemen sambil meminum teh hangat. Matahari baru naik, udara masih dingin. Dan entah kenapa aku tiba-tiba menangis pelan karena baru sekarang aku sadar betapa lelahnya diriku selama ini.
Aki terlale lama hidup dalam tekanan, terlalu lama bertahan di tempat yang perlahan menghancurkanki. Tiba-tiba ponselki berbinai. Nama Dimas muncul di layar. Dadaki langsung terasa sesak. Karena sejak Aki pindah, dia terus menelepon tanpa henti, mengirim pesan panjang, meminta maaf, memohon bertemu. Padahal di saat Aki menangis sendirian di dapur, dia bahkan tidak peduli. Aki menatap layar cukup lama, lalu akhirnya mengangkat telepon pelan. Halo. Suara Dimas langsung terdengar biru-biru. Ran, kamu di mana? Aki menjawab datar. Apartemen. Senai beberapa detik. Lalu Dimas berkata pelan, Aki boleh datang. Aki langsung memejamkan mata sebentar. Dili Aki pasti langsung senang kalau dia ingin menemaiku. Tapi sekarang hatiku terasa sangat lelah. Aki akhirnya menjawab singkat. Terserah. Saat jam kemudian, bel pintu apartemen berbunyi. Aki membuka pintu perlahan dan saat melihat Dimas berdiri di depan, dadaki langsung terasa aneh. Karena laki-laki itu terlihat sangat berbeda. Wajahnya kisit, matanya merah, bajunya tidak serapi biasanya. Dan yang paling membuat keswuk, dia terlihat seperti tidak tidur semalaman. Dimas menatapki lama sekali lalu berkata lirih, kamu makin cantik, Aki langsung menunduk sebentar karena dili dia sering bilang Aki terlihat kapok dan membosankan, tapi sekarang tatapannya penuh kehilangan. Aki mempersilahkan dia masuk tanpa banyak bicara. Suasana apartemen langsung terasa sangat. Dimas duduk pelan di sofa sambil melihat sekeliling. Dan entah kenapa Aki bisa melihat jelas rasa takut di wajahnya. Takut kehilangan Aki. Takut kehilangan hidup nyaman yang selama ini dia nikmati. Aki duduk berhadapan dengannya sambil memegang gelas. Senai beberapa detik. Lalu Dimas berkata pelan, Aki kangen Rima. Dadaki langsung naik karena kalimat itu lucu sekali. Rima selama ini Aki bahkan tidak pernah merasa Rima itu benar-benar Rima untukku. Aki tersenyum kecil pahit. Rima yang mana? Dimas langsung menunduk. Tangannya saling mengenggam gelisah. Aki salah, Ran. Mataki hampir jatuh lagi karena akhirnya dia menghakinya. Tapi entah kenapa penhakian itu tidak lagi menghangatkan hatiku. Dimas mulai menangis pelan. Aki nyesel. Aki terlalu egois. Aki diam karena selama ini Aki sudah terlalu sering mendengar Yandi perubahan. Tapi semuanya selalu berakhir sama. Dimas selalu menatapki dengan mata penuh putus asa. Pelang air mataki langsung menggenang. Karena dili Aki rela melakukan apa saya demi mendengar kata itu. Aki pernah menengi dia memohon seperti ini. Pernah berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi sekarang hatiku sudah terlalu lelah. Aki menggigit bibir pelan lalu berkata dengan suara tenang, Mas, ini, Aki capek. Tangis Dimas langsung peka, sedangkan Aki akhirnya mengeluarkan semua rasa sakit yang selama ini kipendam sendiri. Aki capek kerja sendirian, capek dimarahin, capek nangis diam-diam, air mataki jatuh perlahan. Dan yang paling capek suaraki mulai bergetar. Aki capek berharap kami berubah. Brak. Kalimat itu langsung membuat Dimas menunduk sambil menangis keras. Aki menatapnya lama sekali dan untuk pertama kalinya Aki tidak lagi melihat suamiku sebagai tempat pilang. Aki hanya melihat laki-laki yang terlambat menyadari nilai perempuan yang selama ini tulus mencintainya. Tiba-tiba ponselki berbunyi, nama ayah muncul di layar. Dimas langsung menoleh. Dan saat Aki mengangkat telepon dengan suara lembut, ya ayah, Aki melihat sesuatu di wajah suamiku. Penyesalan yang sangat dalam karena untuk pertama kalinya dia sadar, Aki tidak lagi sendirian di dunia ini. Ibu mertuaku datang sambil menangis. Setelah Dimas pulang dari apartemenku hari itu, hatiku justru terasa semakin berat. Karena untuk pertama kalinya Aki benar-benar melihat laki-laki itu takut kehilangan Aki.
Bikan mara, bikan membentak, tapi taket. Dan anenea perasaan iti tidak lache membiatki bahagia. Aki malam merasa kusung. Malam iti aki didek sendirian de balkon apartemen sambil menatap lampu kota. Pikiranki pene tentang rima tang haki, tentang ayah kandengki ang tiba-tiba kembali ke hidupki, tentang semua rasa sakit ang selama ini ki pendam sendiri. Dan untuk pertama kalinya aki mulai bertanya dalam hati, apa aki masih ingin kembali ke hidup lamaki atau aki kima takut memilih hidup baru. Pagi harinya aki sedang bersiap berangkat kerja ketika beliau tiba-tiba berbinai. Aki mengernaik bingung karena biasanya tidak ada tamu sepagi ini. Aki berjalan pelan menuju pintu dan begitu pintu terbuka, langkah ki langsung berhenti. Dah. Karena di depan sana, ibu mertua ki berdiri sambil membawa rantang makanan. Wajah beliau terlihat pikat. Matanya sembab seperti habis menangis semalaman. Aki langsung membeki. Karena selama menikah, beliau hampir tidak pernah datang menemui dengan wajah seperti itu. Biasanya yang ada hanya tatapan sinis dan nada merendahkan. Tapi sekarang perempuan itu berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Rani, suaranya pelan sekali. Aki hanya dia memang pintu. Hier, dat aki langsung sesak. Karena begitu. Melihat wajah ibu mertuaki, aki langsung teringat semua luka lama, bentakan, sindiran, tatapan hina, dan semua malam saat aki menangis diam-diam setelah dimarahi beliau, aki akhirnya mempersilakan beliau masuk. Suasana apartemen langsung terasa sangang. Ibu mertuaki duduk pelan sambil menggenggam rantang depan kiannya. Sedangkan aki duduk berhadapan tanpa harus bicara apa, senai cukup lama. Sampai akhirnya beliau berkata sambil menunduk, Mama, masakan makanan kesukaan kami. Dah. Air mata ki hampir jatuh saat itu juga. Karena selama 3 tahun menikah, beliau bahkan tidak pernah benar-benar mengingat makanan favoritnya. Aki menatap rantang itu cukup lama dan entah kenapa dadaki malah semakin sakit karena perhatian ang dulu sangat keinginkan baru datang sekarang terlambat sekali. Ibu mertuaki tiba-tiba menangis. Air matanya jatuh saat persati ketangkana sendiri. Mama jat sama kamu brak. Kalimat itu langsung mengantam dadaki. Karena selama ini aki selalu ingin didengar, ingin diakai kalau aki memang disakiti. Dan sekarang akhirnya penhakian itu datang. Tapi bikana liha, aki malah semakin sedih karena semua luka itu sudah terlalu dalam. Aki menggigit bibir kiat-kiat menahan tangis. Sedangkan ibu mertuaki terus menangis sambil berkata terbata-bata, Mama pikir kami enggak cukup baik biar Dimas. Air mataki mulai jatuh perlahan. Karena kalimat itu adalah alasan dari semua perlakuan buruk yang kita terima selama ini. Beliau melanjutkan, Mama malah karena kami kima pegawai biasa. Dah. Dadaki langsung naik karena ternyata aki memang direndahkan sejak awal. Aki menunduk sambil memegang tangan sendiri erat-erat. Dan untuk pertama kalinya aki berani bertanya kalau gaji aki enggak naik. Suara aki mulai bergetar. Kalau ayah kandung aki bukan orang kaya. Aki mengangkat wajah perlahan. Air mata ki jatuh tanpa suara. Apa Mama bakal datang ke sini? Ini brak. Pertanyaan itu langsung membuat ibu mertuaki membeki. Tangisnya PK semakin keras. Karena beliau tahu aki benar. Kalau hidupki tidak berubah, mungkin sampai sekarang aki masih dianggap perempuan gagal. Aki tersenyum kecil pahit. Dan hier itu pertama kalinya aki melihat ibu mertuaki benar-benar malu pada dirinya sendiri. Beliau menitip wajah sambil menangis. Mama Naisel. Aki langsung memejamkan mata sebentar karena kata Naisel itu dulu sangat ingin dengar. Tapi sekarang hatiku sudah terlalu lelah untuk kembali perkaya. Tiba-tiba ibu mertuaki memegang tanganku erat. Dan detik berikutnya aki langsung membeki saat beliau berkata, Dimas, depresi sejak kamu pergi. Dah. Dadaki langsung berdebar keras. Air mataki tertahan di iyeng mata.
Karena meski sudah disakiti seperti itu, Aki masih belum sepenuhnya bisa membenci suamiku sendiri. Aki membika semua luka lama. Dimas depresi sejak kami pergi. Kalimat ibu mertua Aki langsung membuat dadaku terasa sesak. Tanpa denken, air mataku hampir ya terlalu. Karena sebirik apapun perlakuan Dimas kepadaku, Aki pernah mencintainya dengan sangat tulus. Aki pernah menganggap laki-laki itu rima, tempat pilang, tempat bersandar. Dan mendengar dia hancur setelah Aki pergi tetap membuat hatiku sakit. Tapi kali ini Aki tidak mau lagi langsung lelah. Aki sudah terlalu sering melupakan luka sendiri demi memikirkan perasaan orang lain. Ibu mertua Aki masih menganggap tanpa sambil menangis. Dimas gak kayak dulu lagi. Dia jarang keluar kamar. En gak mau makan. Aki menendek pelan dan entah kenapa, Aki yesterday teringat diriku sendiri beberapa bulan lalu saat Aki menangis sendirian di dapur, saat Aki makan nasi dengan sendirian, saat Aki pulang lembar jam 10 malam lalu masih dibentak untuk masak. Tapi waktu itu tidak ada satu orang yang peduli Aki hancur atau tidak. Air mataku jatuh perlahan. Aki akhirnya menarik napas panjang lalu berkata lirih. Dile saya juga depresi, Bi. Dah. Ibu mertua Aki langsung diam tangisnya perlahan berhenti. Sedangkan Aki akhirnya membuka semua rasa sakit yang selama ini pendam sendiri. Saya sering nangis di kamar mandi. Suaraku mulai bergetar karena saya takut nangis di depan Dimas. Air mata ibu mertua Aki mulai. Ya terlalu. Aki melanjutkan sambil menahan sesak di dada. Saya pernah demam tinggi tapi tetap dipaksa masak. Tang iski mulai peka. Karena semua kenangan itu kembali muncul begitu jelas di kepalaku. Aki menggigit bibir kuat. Saya pernah kerja sambil nahan lapar karena yang saya habis buat bayar kebutuhan rumah. Air mataku jatuh makin deras sedangkan ibu mertuaku mulai menitip wajahnya sendiri sambil menangis. Tapi Aki belum selesai karena terlalu banyak luka yang selama ini kitelan diam-diam saya pernah ditampar berak. Kalimat itu langsung membuat suasana apartemen senai total. Ibu mertuaku langsung mengangkat wajah. Tanpa gemetar. Karena mungkin baru sekarang beliau tahu semuanya. Aki tertawa kesal sambil menangis. Dan yang paling sakit suaraku peka. Besoknya saya tetap masuk kerja sambil netipin memar pakai make-up. Tangis ibu mertuaku langsung peka keras. Beliau menitip mulut sendiri sambil menggeleng tidak percaya. Sedangkan Aki akhirnya mengeluarkan semua isi hatiku untuk pertama kalinya. Saya capek, Bi. Tang iski makin keras. Capek pira-pira kuat. Capek dianggap salah terus. Capek jadi mesin yang. Aki memang dada sendiri karena rasanya sakit sekali. Selama ini Aki terus diam-diam mempertahankan rumah tangga. Tapi ternyata diamku yesterday membuat mereka semakin bebas menyakitiku. Ibu mertuaku tiba-tiba berlutut di depanku. Dah. Aki langsung panik. Bi, jangan. Tapi beliau malah menangis sambil memegang tanganku erat. Mama gagel didik anak mama. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena untuk pertama kalinya Aki melihat perempuan yang dulu selalu merendahkanku akhirnya benar-benar hancur karena penyesalan. Beliau terus menangis sambil berkata, Mama pikir selama ini kami baik-baik ayah. Aki langsung tertawa kesal pahit. Baik-baik saya. Tidak. Aki hanya terlalu takut kehilangan rumah tangga. Terlalu takut dikap istri gagel. Makanya Aki terus bertahan meski perlahan hancur. Aki akhirnya menghapus air mata pelan lalu berkata lirih, saya pernah berharap Dimas berubah. Bi, ini saya pernah percaya kalau sabar bisa bikin semuanya membaik. Tang iski kembali peka. Tapi ternyata Aki memejamkan mata sebentar. Kesabaran saya malah bikin saya kehilangan diri sendiri. Dah. Kalimat itu langsung membuat ibu mertuaku menangis semakin keras. Karena akhirnya beliau sadar seberapa besar luka yang sudah mereka tinggalkan dalam hidupku.
Tiba-tiba ponselkie berbinai. Nama Dimas Minshul de Leier. Dadoki langsing berdebar tidak tenang. Sedangkan ibu mertuaki biru-biru berkata sambil menangis tolong angkat. Aki menatap layar ponsel cukup lama. Dan gaan ki mulai gemetar. Karena setelah semua ang terjadi, aki masih belum tahu apakah hatiku benar-benar sudah selesai dengan laki-laki itu. Dan perlahan aki mengangkat teleponnya. Suamiku berlita di depan kantorki. Dan gaan ki gemetar saat mengangkat telepon dari Dimas. Dadoki berdebar keras. Sedangkan ibu mertuaki masih duduk di depanku sambil menangis. Aki menarik napas pelan lalu menjawab dengan suara kesal. Halo. Senai beberapa detik dan saat suara Dimas akhirnya terdengar, Dadoki langsung terasa sesak lagi karena suaranya benar-benar hancur. Ran. Dia menangis. Aki bisa mendengar napasnya tidak teratur dari seberang sana. Dan hier itu pertama kalinya aki mendengar suamiku menangis seperti orang kehilangan segalanya. Aki langsung memejamkan mata sebentar. Karena dili aki selalu menjadi orang yang menangis sendirian sedangkan sekarang keadaan berbalik. Dimas berkata terbata-bata, aki mau ketemu. Aki menunduk pelan. Air mataku hampir jatuh lagi. Tapi kali ini aki mencoba tetap tenang. Biat apa, mas? Ini. Lalu suara Dimas peka lagi. Aki enggak kuat tanpa kami. Dah. Dadoki langsung nairi. Karena kalimat itu adalah kalimat yang dile sangat ingin dengar. Aki pernah berharap dia takut kehilangan aki. Pernah berharap dia sadar sebelum semuanya terlambat. Tapi sekarang hatiku sudah terlalu lelah. Aki menggigit bibir pelan lalu berkata lere, aki mau kerja dili. Dan sebelum Dimas sempat bicara lagi, aki menitip telepon perlahan. Tit. Dan hangki langsung lema. Setelah itu ibu mertuaki menangis sambil memegang dadanya. Sendiri. Sedangkan aki hanya diam sambil menatap lantai. Karena untuk pertama kalinya aki berhasil memilih diriku sendiri. Hari itu kantor pesat sangat sibuk. Aki mencoba fokus bekerja meski pikiranku berantakan. Tapi hier hatiku tidak tenang sejak pagi. Entah kenapa aki merasa sesuatu akan terjadi. Dan ternyata benar. Sekitar jam makan siang, suasana kantor tiba-tiba hadir. Beberapa pegawai perempuan mulai berbisik heboh. Itu siapa? Kayaknya suaminya Bioni. Dah. Jantungku langsung berdebar keras. Aki biru-biru berdiri dari meja kerja dan saat melihat ke arah lobi kantor lewat kaca, napaski langsung tersekat karena Dimas berdiri di sana dengan wajah pikat, mata merah, dan penampilan yang benar-benar berantakan. Semua orang mulai memperhatikannya. Beberapa security terlihat bingung menahan dia di lobi. Sedangkan Dimas terus melihat ke arah lift seperti orang putus asa. Dadoki langsung sesak karena aki belum pernah melihatnya sancir itu. Tiba-tiba salah satu resepsionis datang panik ke mejaki. Bi Rani, ada yang kari. Aki langsung menunduk sebentar. Dan hangki dengen. Dan sebelum aki sempat menjawab, suara Dimas tiba-tiba terdengar keras dari lobi bawah. Rani brak. Seluruh kantor langsung senai. Semua orang menoleh. Aki langsung membeki karena suamiku berdiri di tengah lobi sambil menangis. Dan detik berikutnya dia benar-benar berlita di depan semua orang. Dah. Tubeki langsung gemetar. Beberapa pegawai sampai menitip mulut. Aki bisa mendengar bisik-bisik di sekitar tapi pikiranku kosong. Karena laki-laki yang dile begitigingse, yang dile membentaki, yang dile menamparki, sekarang berlitet sambil menangis di depan kantorki. Aki salah, Ran. Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa berhenti. Tolong jangan tinggalin Aki. Dadoki langsung terasa sakit. Karena melihatnya seperti itu tetap mengansirkan sebagian hatiku. Aki perlahan berjalan keluar menuju lobi. Semua orang memberi jalan. Suasana benar-benar senai.
Dan saat aki berdiri di depan Dimas, dia langsung memegang tanganki sambil menangis lebih keras. Aki naisel. Aki bodoh. Mataki mulai mengenang. Karena dili aki rela melakukan apa saya demi laki-laki ini. Aki rela lember sampai sakit, rela dihina, rela kehilangan diriku sendiri. Tapi semua itu baru dia sadari sekarang. Saat aku sudah hampir pergi penenaya, Dimas menatapki pena putus asa. Aki yang berubah. Tangiski hampir peka. Tapi kali ini aki tidak mau lagi kalau oleh rasa kasihan. Aki menatap Naya lama sekali. Lalu akhirnya berkata dengan suara bergetar, "Mas, ini waktu aki nangis sendirian di dapur, mataki jatuh perlahan. Kami engak pernah datang peluk aki. Dah. Tubuh Dimas langsung lemas. Sedangkan aki akhirnya mengeluarkan semua luka terakhir yang masih tersisa di hati. Waktu aki ditampar, waktu aki kerja sambil sakit, waktu aki makan nasi dengan sendirian, tangiski peka. Aki juga pernah bitte kami. Brak tangis Dimas langsung semakin keras. Sedangkan selire lobi kantor hanya bisa diam menyaksikan semuanya. Dan untuk pertama kalinya aki melihat laki-laki itu benar-benar sadar. Dia kehilangan perempuan yang selama ini mencintai Naya dengan tulus. Aki memilih pergi dan mencintai diriku sendiri. Lobi kantor itu masih senai. Tidak ada suara, tidak ada bisik-bisik lagi. Semua orang hanya menatap kami dengan wajah tegang. Sedangkan Dimas masih berlutut di depanku sambil menangis. Tangannya gemetar memegang jemariku. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur. Bukan marah, bukan egois, tapi hancur karena kehilangan. Mataki terus jatuh perlahan. Karena sekeras apapun aki mencoba kuat, aki tetap pernah mencintai Naya sepenuh hati. Aki pernah menganggap Dimas sebagai rema, sebagai masa depan, sebagai orang yang akan menia bersama aki. Tapi ternyata orang yang paling aki perjuangkan justru menjadi orang yang paling melukai. Dimas mengangkat wajah perlahan, matanya merah, bibirnya gemetar. Aki engak bisa hidup tanpa kami dah. Dadaki langsung terasa sesak. Karena dili aki juga pernah merasa seperti itu. Aku pernah takut. Kehilangan dia pernah rela mengelai demi mempertahankan rumah tangga kami. Tapi semua itu justru membuatku kehilangan diriku sendiri. Aki menunduk pelan sambil menghapus air mata lalu berkata lirih, "Mas, ini aki pernah cinta banget sama kami." Tangis Dimas langsung peka semakin keras. Sedangkan aki akhirnya mengeluarkan semua isi hatiku untuk terakhir kali. Aki rela kerja sampai malam. Aki rela dimarahin. Aki rela capek karena aki pikir suaraku mulai patah. Suatu hari kami bakal sadar perjuangan aki. Air mataki jatuh makin deras. Aki memegang dada sendiri karena rasanya sakit sekali. Karena cinta itu dili nyata, sangat nyata. Tapi cinta yang terus disakiti akhirnya juga akan habis perlahan. Dimas menangis sambil menggeleng cepat. Aki sadar sekarang. Aki tersenyum kecil pahit. Tapi aki hancur dilian, Mas. Brak. Kalimat itu langsung membuat Dimas menitip wajahnya sambil menangis keras. Sedangkan aki akhirnya merasa sedikit lega setelah mengikapkannya. Karena selama ini aki terlalu lama memendam semuanya sendiri. Aki menatapnya cukup lama lalu perlahan berkata, "Aki maafin kami." Dah. Semua orang langsung diam. Dimas mengangkat wajah cepat. Matanya penuh harapan sekarang. Kalau hati kita mulai lagi, ayo. Air mataki hampir jatuh lagi. Karena dili aki mungkin akan langsung menghangkik tanpa pikir panjang. Tapi sekarang aki sudah berubah. Aki akhirnya menggeleng pelan. "Maaf, Mas." Suaraku lembut tapi tegas. Aki engak bisa balik lagi. Brak tubuh Dimas langsung lemas. Tangisnya peka semakin keras. Sedangkan aki akhirnya sadar suatu hal penting dalam hidupku. Memaafkan tidak selalu berarti kembali.
Kadang memaafkan adalah cara agar hati kita tenang untuk melanjutkan hidup. Aki menarik napas panjang lalu berkata pelan, Aki capek jade perempuan ang terus terluka demi dicintai. Ini sekarang Aki mengapus air mata terakhir di pipiku. Aki mau belajar mencintai diri Aki sendiri. Dah. Selire lebih terasa henang. Bahkan beberapa pegawai perempuan mulai ikut menangis melihat kami. Dimas terdidik lemas di lantai. Sedangkan Aki akhirnya merasa beban besar di dadaku perlahan hilang. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ayah datang bersama Pak Reza. Dan saat ayah berdiri di sampingku, Aki langsung merasa jauh lebih kuat. Ayah menggenggam pundakku pelan, hangat, tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, Aki benar-benar merasa dilindungi. Dimas menatap ayahku dengan mata penuh penyesalan lalu perlahan berkata sambil menangis, saya gagal ya gerani, Pak. Ayah hanya diam beberapa detik lalu berkata tenang, perempuan sebaik Rani. Tatapan beliau tajam sekarang harusnya dijaga dengan hati. Brak. Kalimat itu langsung membuat Dimas menangis semakin keras. Sedangkan Aki akhirnya sadar Aki memang pantas mendapatkan cinta yang tidak menyakitkan. Aki lalu melangkah pelan meninggalkan lobi kantor. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa bersalah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, langkah kaki kita terasa ringan. Di belakangku, Dimas masih menangis memanggil namaku. Tapi kali ini Aki tidak menoleh lagi. Karena Aki tahu kalau Aki kembali, Aki hanya akan kembali kehilangan diriku sendiri. Dan suara itu Aki akhirnya memilih pergi. Bukan karena sudah tidak cinta, tapi karena Aki akhirnya sadar. Aki juga pantas dicintai dengan benar, sobat. Cerita hati. Kadang perempuan terlalu kiat sampai lupa kalau dirinya juga manusia. Kadang kita bertahan terlalu lama sampai lupa rasanya bahagia. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling sabar disakiti, tapi siapa yang saling menjaga dan menghargai. Kalau kalian ada di posisi Rani, apa kalian akan menerima Dimas kembali? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian pernah berjuang sendirian dalam hubungan, kalian juga boleh cerita di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di kisah pene emosi berikutnya. Vaya menangis kinsang. Hiya.